Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallimu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar tidak selalu identik dengan kelemahan. Sabar tidak selalu identik dengan kepasrahan. Akan tetapi sabar memiliki makna, yaitu keteguhan atau pertahanan. Sabar terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Ketika Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Ketika Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Maka apa yang kita lakukan dari sebuah ketaatan harusnya ada nilai sabar di dalam diri kita. Untuk apa? Karena pada dasarnya ketika seseorang sudah mampu melakukan apa yang telah Allah perintahkan, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan diistiqomahkannya dalam ketaatan. Maka sabar dalam ketaatan nilai pertama dalam sabar. Kemudian yang kedua ialah sabar ketika menjauhi kemaksiatan. Kita mengetahui melangkahkan kaki dari rumah untuk menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid berat. Akan tetapi lebih berat ketika kita pulang dari masjid menuju rumah. Apa yang membuat berat? Sabar di dalam hati kita untuk tidak mengatakan sesuatu yang dapat merusak amal ibadah kita. Ketika kita berangkat dari rumah ke masjid untuk melaksanakan sholat, Allah mudahkan langkah kita. Iblis gagal menjerumuskan kita dalam kemaksiatan. Iblis gagal untuk membuat kita lalai agar tidak berangkat ke masjid. Maka pulang dari masjid ke rumah sesuatu yang amat berat ketika kita melihat rumah yang masih dalam keadaan gelap gulita. Kemudian terbesit di dalam hati kita, ya Allah, Engkau memudahkan aku untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tapi lihatlah si fulan yang rumahnya masih gelap. Engkau biarkan ia, sungguh Engkau telah dekatkan aku kepadamu. Terlintas seperti kalimat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ini adalah tipu daya iblis yang mana untuk merusak amal ibadah kita. Lagi-lagi adanya nilai kesabaran di dalam hati kita. Ketika kita ada di dalam hati kita terbetik atau terlintas yang namanya untuk terjerumusnya ke dalam kemaksiatan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diri ini tercegah atau terlindungi dari segala bentuk kemaksiatan. Kemudian sabar yang ketiga ialah ketika Allah hadirkan kepada kita sebuah kenikmatan. Allah hadirkan kepada kita nikmat sehat. Allah hadirkan kepada kita nikmat iman. Allah hadirkan kepada kita nikmat jasmani dan rohani. Allah hadirkan kepada kita nikmat harta. Maka sudah sepatutnya di sisi lain kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Namun kita juga bersabar agar hati ini tidak rusak. Karena kita merasa diri kita lebih baik. Karena Allah memberikan nikmatnya kepada kita. Melihat seseorang yang tidak diberikan nikmat serupa oleh kita. Kemudian sabar yang terakhir ialah ketika Allah memberikan ujian berupa penyakit. Ketika Allah memberikan ujian berupa musibah apapun itu, kemiskinankah? Sudah sepatutnya kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kita ketika Allah hadirkan musibah, kita mengeluh. Banyak di antara kita ketika Allah memberikan ujian, kita merasa putus asa. Sedangkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahaballahu abdan ibtalahu." Ketika Allah mencintai hambanya, Allah akan memberikan ujian kepadanya. Fa in sabara ijtabahu. Ketika seseorang itu mampu melewati ujiannya dengan kesabaran, ijtabahu, maka Allah akan jadikan ia orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masih juga di antara kita terkadang merasa putus asa atas lika-liku kehidupan.
Terkadang kita merasa putus asa atas kehidupan yang menimpa kita, ketidakseimbangan materi, kesehatan yang terganggu. Ada yang berkata, ya Allah, wafatkanlah hamba. Ya Allah, matikanlah aku. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, la yatamayyana ahadukumul maut. Janganlah sekali-kali kita berkeinginan untuk mati akan segala musibah yang menimpa kita. Rasulullah melarang kepada kita berangan-angan agar dimatikan karena kita tidak mampu melewati musibah yang Allah berikan. Bahkan Rasul mengatakan, apabila kita ingin berangan-angan atas sebuah kematian, maka berdoalah kepada Allah, ya Allah, hidupkanlah aku jikalau kehidupan itu lebih baik untukku, dan wafatkanlah aku jikalau kematian itu lebih baik untukku. Maka dari ini kita bisa melihat keputusasaan kita terhadap musibah yang menimpa kita. Tidak sepatutnya bagi kita untuk merasa putus asa. Ingat sabda sebelumnya, idza ahaballahu abdan ibtalahu. Ketika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan memberikan ujian kepadanya. Cuma satu jalannya, fa'in sobaro iztabahu. Ketika mampu bersabar atas segala ujian yang menimpanya, Allah akan menjadikan ia hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.